Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu, guru-guru istimewa semuanya? Wah, senang sekali saya, Kak Aril, bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu guru istimewa semua. Nah, selanjutnya saya akan panggil teman-teman aja ya, biar lebih akrab dan lebih santai kita. Nah, kalau saya sudah berada di sini, berarti saya akan menyampaikan materi yang pastinya akan seru, kemudian pastinya materinya akan menarik ya. Karena apa? Karena hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita dalam menyampaikan sebuah cerita kepada anak-anak. Nah, tentunya sudah tidak sabar kan? Tapi sebelum masuk kepada materi, saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru istimewa semuanya. Kira-kira, kenapa kita harus bercerita ya? Mungkin ada yang mengetik di kolom komentar, boleh. Kenapa kita harus bercerita? Nah, Bapak dan Ibu, pada dasarnya, manusia itu suka bercerita dan suka untuk mendengarkan cerita loh. Bayangin aja, kalau Bapak dan Ibu suka melihat atau menonton sebuah sinetron katakanlah ya, yang sedang viral deh sekarang, Layangan Putus misalnya. Nah, padahal Bapak Ibu menonton nih, teman dari Bapak Ibu pun menonton film yang sama. Sinetron yang sama-sama nonton nih, jamnya sama, episode yang ditayanginnya sama juga. Tapi kenapa ketika bertemu justru Bapak Ibu menceritakan film yang sama, episode yang sama, tetapi masih tetap menarik. Dan nah, spesialnya lagi, temannya ikut mendengarkan. Wah, kenapa kira-kira itu ya? Karena pada dasarnya manusia itu suka bercerita dan suka mendengarkan cerita. Perlu digarisbawahi ya, suka bercerita dan suka mendengarkan cerita. Nah, tetapi bagaimana agar ketika kita bercerita ke anak-anak itu, anak-anak memperhatikan cerita kita, anak-anak mendengarkan cerita kita dan fokus kepada kita ketika menyampaikan. Tentunya ada cara tersendiri. Ya, nah, saya akan menampilkan sebuah slide. Silakan Bapak dan Ibu lihat slide berikut ini. Di slide ini, kalau kita lihat, ya, bagaimana seseorang itu memiliki karakter yang baik, maka yang harus ditumbuhkan atau dimunculkan adalah energi positifnya. Di slide ini sudah ada nih, ketika anak-anak mencapai energi positif atau energi positif anak-anak itu lebih besar, maka otomatis karakter-karakter bagusnya yang muncul dalam diri anak-anak itu akan terlihat. Ya, ketika orang sudah energinya udah positif nih, gitu. Nah, media bercerita ini sangat efektif untuk bagaimana membangun energi positif kepada anak-anak dengan menggunakan cerita. Tentunya cerita yang bagaimana? Tentunya cerita yang menarik dong, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa harus menyampaikan cerita dengan cara yang menarik? Kenapa ya? Nah, tentunya Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya bercerita kepada Bapak dan Ibu dengan cara yang berbeda dari biasanya atau dengan cara yang biasa-biasa saja. Tentunya yang lebih menarik adalah dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti apa? Ketika saya sudah masuk ke dalam kelas, saya menyapa anak-anak, "Halo teman-teman semua, wah senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hari ini Kak Aril akan bercerita. Ceritanya tentang seekor hewan yang suka sekali
memakan sayuran. Makanan sayurannya wortel. Dan dia suka melompat-lompat. Kira-kira hewan apa ya? Betul sekali, kelinci. Nah, ada juga hewan yang berbadan besar, punya belalai yang panjang, dan telinga yang lebar. Hewan apa ya? Betul sekali, gajah. Hari ini Kak Ariel akan bercerita tentang Cici kelinci dan Gaga si gajah. Mau tahu ceritanya seperti apa? Nah, tentunya ketika kita membuka cerita dengan seperti itu, maka anak-anak pun akan lebih antusias daripada saya menyontohkan yang seperti ini ya. Jangan ditiru, teman-teman. Hari ini Kak Ariel akan bercerita tentang kelinci dan gajah. Nah, dengarkan ceritanya ya. Tentu anak-anak ketika mendengar opening kita atau pembuka sebelum kita bercerita, itu sudah terbayang oleh mereka, ini paling ceritanya gak menarik. Iya, ceritanya biasa aja paling. Jadi seperti itu. Pembuka itu merupakan hal yang penting ketika kita akan bercerita. Nah, saya menyusun dalam 6 jurus jitu bercerita. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan IHF tentunya. Nah, ada 6 jurus jitu bercerita yang pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah PD. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang kedua, ekspresif. Yang ketiga, berlatih vokal. Yang keempat, kuasai alur ceritanya. Yang kelima, kuasai media ceritanya. Dan yang keenam, santai ketika bercerita. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dimulai dari PD, percaya diri. Untuk bercerita ini, biasanya saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika kita mau bercerita, maka PD-nya harus ditingkatkan terlebih dahulu. Harus PD, PD, PD. 3 kali PD-nya, 3 kali lipat dari sebelumnya. Kalau misalnya awal-awal sudah PD ya, tapi PD-nya masih 1 nih, kita harus tingkatkan PD kita ketika bercerita. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan orang menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Yang pertama, sering berlatih. Yang kedua, sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dari segi ceritanya maupun dari media berceritanya. Terkadang orang yang tidak pede hanya baru membaca ceritanya sekali misalnya, tanpa mencoba sendiri berlatih di rumah. Lalu tiba-tiba tampil di depan anak-anak. Maka biasanya ini mengurangi rasa percaya dirinya ketika tampil. Tapi dibandingkan dengan orang yang sudah tahu ceritanya apa, media yang mau digunakannya itu apa, dan sudah dilatihkan sebelumnya di rumah sebelum bertemu dengan anak-anak jauh-jauh hari sebelumnya, maka ini PD-nya akan lebih meningkat. Percaya dirinya akan lebih meningkat. Kenapa? Karena sudah siap. Kalau kita sudah siap, otomatis percaya diri kita akan lebih meningkat, teman-teman. Karena memang kalau sudah penuh dengan persiapan, apa sih yang enggak gitu ya kan? Nah, seperti itu. Terus ke yang kedua, ekspresif. Ketika PD kita ini sudah meningkat nih, maka kita harus tambahi dengan ekspresif ketika kita bercerita. Tentu berbeda ketika misalnya saya bercerita seperti ini. Lala sedih sekali karena ditinggal oleh kedua orang tuanya keluar kota untuk bekerja. Di rumah, Lala hanya bersama bibi dan bersama kakaknya. Aku sedih sekali. Tidak ada orang tuaku pergi keluar kota. Aku di sini bersama kakak.
Nah, ketika kita tidak menggunakan ekspresi, maka cerita itu akan berjalan begitu saja, tanpa adanya sesuatu yang menjadi daya tarik. Tapi ketika kita menggunakan ekspresi saat bercerita, maka hasilnya akan berbeda. Tanggapan anak-anak pun akan berbeda. Lala sedih sekali karena orang tuanya sedang pergi keluar kota. Lala hanya tinggal bersama kakak dan bibi di rumah. Aku sedih sekali. Ayah dan ibu sedang pergi keluar kota untuk bekerja. Aku di rumah hanya bersama kakak dan bibi. Kenapa? Kenapa Lala sedih? Aku sedih ayah dan ibu pergi keluar kota, Kak. Tenang aja, kan masih ada kakak. Nah, nanti kita bermain bersama ya. Iya deh. Jangan sedih lagi. Ada kakak dan bibi di rumah yang akan menemani Lala untuk bermain. Oke, Kak. Aku jadi nggak sedih lagi. Nah, tentu tanggapannya akan berbeda, teman-teman. Ya kan? Nah, apalagi ketika ekspresi itu dikeluarkan. Hei, kamu! Wah, kenapa mengambil benda yang bukan milikmu? Habisnya mainan ini bagus sekali. Aku ingin memiliki mainan ini. Tapi itu bukan punyamu. Gimana dong? Kamu harus minta izin dulu untuk meminjamnya. Iya, udah kalau gitu aku minta izin dulu ya. Tentu akan berbeda ekspresi. Nah, ekspresi itu akan muncul ketika apa? Ketika vokal atau suara yang kita keluarkan itu menggunakan suara karakter. Wah, suara karakter? Seperti apa ya? Pada dasarnya manusia itu sudah diberikan 3 suara dengan karakter yang berbeda. Nah, saya menyebutnya yang pertama jenis suaranya adalah suara biasa. Suara biasa itu seperti suara saya yang sedang berbicara kepada bapak dan ibu. Itu suara biasa. Nah, seperti halnya ibu bercerita kepada teman-teman atau berbicara kepada teman-teman dengan suara yang biasa. Itu suara yang biasa ya. Yang kedua, suara dengan nada tinggi. Dengan nada tinggi maksudnya bukan seperti kita latihan bernyanyi ya, tetapi intonasinya itu lebih tinggi dan jenis suaranya pun akan berbeda. Biasanya digunakan untuk tokoh-tokoh dengan tubuh yang kecil. Seperti apa? Seperti kelinci. Nah, seperti apa lagi? Kucing. Dan hewan-hewan lainnya yang memiliki tubuh lebih kecil. Ya, itu menggunakan suara dengan nada yang tinggi. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah suara dengan nada yang rendah. Kebalikannya, kalau misalnya suara dengan nada yang rendah, berarti ini untuk tokoh-tokoh dengan tubuh yang besar. Seperti gajah, beruang, ya, harimau, bisa menggunakan dengan suara dengan nada rendah. Ingat, nada rendah di sini bukan suaranya yang kecil, bukan suaranya yang jadi mengecil ya, tetapi tingkat nadanya itu lebih rendah. Yuk, langsung saja contohnya seperti apa. Kalau suara biasa tidak usah dicontohkan ya, karena saya berbicara ini dengan menggunakan suara yang biasa. Suara dengan nada tinggi seperti apa? Hari ini indah sekali, udaranya segar. Aku senang sekali hidup di hutan ini karena masih ada banyak pohon-pohon yang hijau dan rindang. Segar sekali. Itu suara dengan nada tinggi. Biasanya digunakan untuk tokoh-tokoh yang berukuran
tumbuh yang kecil. Kalau ini suara dengan nada rendah. Aku senang sekali berjalan di hutan. Wah, ada burung-burung yang berkicau. Suara hewan-hewan hutan. Aku senang sekali. Setiap hari aku selalu berjalan mengelilingi hutan, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana menggunakan suara dengan nada yang rendah. Ya, Bapak dan Ibu bisa melatihkan ini. Minimal memiliki 3 suara ini. Kalau suara yang biasa nggak usah dilatih karena memang sudah bisa dengan sendirinya ya. Yang paling yang dilatih adalah suara dengan nada tinggi dan suara dengan nada rendah. Untuk hewan-hewan yang berukuran besar seperti gajah tadi dengan nada rendah, akhirnya suaranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan latihan. Belum lengkap rasanya ketika sudah mendengarkan materinya, lalu kita nggak latihan nih. Kalau bersama Kak Ariel kita akan selalu latihan ya. Peraturannya cukup simpel, sederhana saja. Bapak dan Ibu cukup mengikuti suara saya dan dialog yang saya lakukan. Kalau misalnya nanti saya menggunakan suara dengan nada yang tinggi, Bapak dan Ibu mengikuti dengan nada yang tinggi. Kalau saya menggunakan suara dengan nada yang rendah, Bapak dan Ibu ikuti juga dengan menggunakan nada yang rendah. Usahakan semirip mungkin dengan suara yang saya bunyikan ya, yang saya lakukan. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Are you ready? Baiklah, kita coba ya. Di sebuah hutan yang sangat lebat. Stop dulu. Nih, masih belum siap ya. Gini, saya ulangi lagi peraturannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu cukup mengikuti dialog yang saya lakukan. Kalau saya bilang pada suatu hari, Bapak dan Ibu ikuti juga pada suatu hari dengan nada yang biasa. Ya, yang kedua, ikuti sesuai dengan jenis suaranya. Kalau saya pakai nada yang tinggi, Bapak dan Ibu ikuti juga dengan menggunakan nada yang tinggi. Kalau saya pakai nada yang rendah, Bapak dan Ibu ikuti juga dengan menggunakan nada yang rendah. Dialognya tetap sama ya, hanya mengikuti saja. Oke, saya dulu, kemudian baru Bapak dan Ibu mengikutinya. Are you ready? Saya akan bunyikan trompet, tanda ceritanya akan dimulai. Pagi yang indah di sebuah hutan yang lebat. Cici kelinci mulai bangun pagi. Pagi yang indah sekali. Hari ini aku akan memanen wortel di kebunku. Wortelnya sudah besar-besar dan banyak sekali. Hari ini pasti akan menjadi hari yang menyenangkan untukku. Cici kelinci pun segera menuju kebun wortel miliknya. Toeng, toeng, toeng. Di tengah jalan, Cici kelinci bertemu dengan sahabatnya.
Hai kelinci, mau kemana? Gagak si gajah. Aku mau pergi ke kebun wortel milikku. Hari ini aku akan panen wortel di sana. Apakah kamu mau membantuku, gajah? Oh, dengan senang hati kelinci. Baiklah, aku akan membantumu. Cici kelinci pun bersama Gagak si gajah melanjutkan perjalanannya menuju kebun wortel kelinci. Sesampainya di sana, mereka pun memanen wortel yang ada di kebun. Tidak lama kemudian, semua wortel yang ada di sana sudah selesai dipanen. Asik! Semua sudah selesai dipanen, gajah. Terima kasih ya. Kamu sudah membantuku. Sama-sama kelinci. Terima kasih juga kamu sudah mau mengajakku. Aku senang sekali memanen wortel. Gagak, ini sekeranjang wortel untukmu. Wah, terima kasih kelinci. Terima kasih kamu sudah mau berbagi denganku. Sama-sama, gajah. Terima kasih sudah mau membantuku. Akhirnya, Cici dan Gagak pun pulang ke rumah masing-masing dengan senang hati. Wah, hebat sekali. Nah, tadi teman-teman sudah berlatih ya untuk melatihkan ketiga vokal. Yang pertama suara biasa, suara dengan nada yang tinggi, dan suara nada yang rendah. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk mengemas sebuah cerita dengan menggunakan suara karakter namanya. Tentu, ketika kita menggunakan suara karakter saat bercerita, hasilnya akan berbeda loh dengan kita hanya membacakan cerita biasa saja. Pasti akan berbeda. Nah, kita lanjut ke jurus berikutnya, yaitu jurus berikutnya adalah menguasai alur cerita. Nah, kenapa kita harus melatihkan vokal dan menguasai alur cerita? Ada yang tahu? Nah, Bapak dan Ibu, guru istimewa semuanya, kenapa kita harus melatihkan vokal? Kalau yang tadi kita latihkan vokal itu cuma 2 vokalnya ya. Kenapa yang harus kita latihkan hanya 2 saja? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Karena ketika kita bercerita dengan menggunakan media, maka minimal media yang digunakan itu ada 2. Contohnya apa? Contohnya menggunakan boneka tangan. Nanti kita akan praktek ya bagaimana cara menggunakan boneka tangan yang baik. Dan bagaimana pula kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi ketika menggunakan boneka tangan.
Bapak dan Ibu guru istimewa, jika menggunakan boneka tangan untuk menyampaikan cerita, untuk bercerita ya, maka yang harus diperhatikan adalah hanya menggunakan 2 boneka saja. Kalau 3 bagaimana? Saya tidak menyarankan untuk menggunakan 3 boneka. Karena yang satunya lagi harus dicopot, diganti lagi gitu. Sehingga itu mengurangi fokus dari anak-anak ketika mendengarkan cerita kita. Maka dari itu yang dilatihkan hanya 2 suara saja, suara dengan nada yang tinggi dan suara dengan nada yang rendah. Karena ketika kita bercerita dengan menggunakan boneka tangan, maksimal boneka yang harus digunakan adalah 2 saja. Ya, jadi yang satunya bisa pakai suara rendah, yang satunya lagi bisa dengan suara yang tinggi. Adapun suara yang biasa digunakan untuk apa? Untuk narasinya. Untuk mengantarkan cerita itu kita gunakan narasinya dengan menuturkan cerita menggunakan suara biasa. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi tuh, ya kan? Lebih mudah kan? Mungkin banyak yang belum tahu tentang jurus ini, bagaimana teknik ini. Tentu kalau yang sudah terbiasa tidak usah ditanya lagi. Tapi bagi yang baru mendapatkan materinya, oh ternyata bisa ya seperti ini ya. Tugas dari Bapak dan Ibu semua tinggal berlatih saja sesuai dengan yang tadi sudah kita latihkan bersama. Pakai suara nada rendah dan pakai suara nada tinggi. Dilatihkan terus. Bahkan ketika berdialog sama teman-teman pun boleh menggunakan dengan suara karakter loh, teman-teman. Ya, ketika bertemu dengan temannya, kamu dari mana aja sih? Aku cari-cari kemarin kok nggak ada, kok nggak masuk kerja. Kenapa? Nanti yang satunya lagi menjawab, oh iya, aku kemarin sakit. Aduh, nggak enak badan. Nah, bisa menggunakan itu. Coba deh, pasti deh lucu kalau untuk di sekolahnya sendiri ya. Nah, tiba-tiba suaranya berubah semua guru-gurunya gitu. Tapi ketika nanti anak-anak datang dan kita bercerita menggunakan suara karakter, pasti hasilnya akan berbeda. Lihat deh, pasti akan berbeda. Pasti akan lebih menarik lagi bagi anak-anak. Dan kalau sudah menarik bagi anak-anak, jangan heran ketika nanti Bapak dan Ibu akan diminta terus-menerus untuk bercerita oleh anak-anak. Kesempatan loh itu, kesempatan untuk bagaimana menjalin kelekatan dengan anak-anak ya di luar sekolah bisa jadi atau di luar ruangan kelas. Bercerita itu tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi bercerita juga bisa kita lakukan ketika anak-anak istirahat. Misalnya ada anak-anak yang mau diceritain gitu. Ceritakan saja meskipun hanya 5 menit, hanya sebentar. Ya. Nah, selanjutnya kuasai alur ceritanya Bapak dan Ibu. Setiap cerita memiliki 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka. Yang kedua bagian inti. Yang ketiganya bagian penutup. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menentukan bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup? Maka kalau kita kembali lagi ke cerita Cici Kelinci dan Gaga si Gajah yang tadi, kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama, Cicinya bangun pagi. Nah, pada saat bangun pagi itu, dia mau kemana? Dia mau ke kebun wortel untuk memanen wortelnya. Ya kan? Bagian intinya. Di bagian inti, biasanya terdapat konflik. Ya, kalau mau memperpanjang cerita, di bagian inti inilah konflik terjadi. Nah, di bagian cerita Cici dan Gajah tadi, yang bisa dijadikan konflik adalah pada saat Cici menawarkan kepada Gajah, ya si Gaga, bahwa apakah Gaga mau membantunya? Tentunya akan ada 2 jawaban. Bisa iya
bisa tidak. Ya. Tapi kalau dari cerita tadi, itu Gaga ini sifatnya senang membantu teman. Ya, jadi karakternya senang membantu. Itu senang, suka menolong. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, bisa jadi Gaga menolak. Kalau Gaga menolak, berarti dengan kata lain, Bapak dan Ibu harus menyiapkan satu tokoh lagi. Di mana nanti tokohnya itu mau membantu kelinci. Misalnya, Gaga tidak mau untuk membantu kelinci misalnya ya. Tapi hati-hati, kalau misalnya menampilkan 3 tokoh berarti harus ada 3 suara yang berbeda. Contohnya seperti ini misalnya. Maaf kelinci, aku tidak bisa membantumu sekarang karena aku sudah ada janji dengan temanku. Maaf ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih gajah. Gajah pun pergi meninggalkan kelinci. Kelinci pun terus berjalan menyelusuri hutan dan akhirnya dia menemukan temannya lagi. Si monyet. Itu ada si monyet. Momo si monyet sepertinya sedang santai-santai di ranting pohon itu. Halo Momo. Momo yang mendengar suara Cici kelinci segera melihat ke bawah. Cici kelinci, mau kemana? Aku mau ke kebun wortel. Apakah kamu mau membantuku untuk memanen wortel? Baiklah. Aku akan membantumu, kelinci. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi harus ada menyiapkan 3 suara karakter yang berbeda. Ya, tapi berhubung tadi kita sedang belajar, 2 karakter suara saja sudah cukup untuk membuat sebuah cerita. Nah, kita balik lagi ke pembahasannya bahwa alur cerita itu yang pertama tadi pembuka, yang kedua inti. Nah, di inti yang kedua itu tadi ketika gajah tidak bisa menolong kelinci, maka siapkan satu karakter yang bisa menolongnya. Ya, contohnya adalah tadi karakter si monyet yang kemudian membantu kelinci untuk memanen wortel yang ada di kebunnya. Gitu ya, itu pada bagian inti. Tapi kalau kita kembali lagi ke cerita yang tadi, yang di awal yang kita latihkan, maka endingnya adalah bagian intinya Gaga bisa membantu kelinci dan bersedia untuk membantu kelinci, dan endingnya Gaga apa? Gaga mendapatkan sekeranjang wortel ya yang dia hadiahkan oleh kelinci untuknya sebagai tanda ucapan terima kasih gitu. Satu sisi Gaga ini suka menolong, dan satu sisi lagi bahwa Cici kelinci ini gemar untuk berbagi kepada temannya. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu alur ceritanya seperti ini, karakter masing-masing hewannya itu seperti ini gitu ya, maka di akhir kesimpulan kita bisa gampang atau dengan mudah kita bisa menyimpulkan cerita itu. Maka dari itu biasanya nih yang terjadi di lapangan setelah bercerita, guru-guru kesulitan untuk mencari kesimpulan apa ya yang simpulan dari cerita tadi. Karena apa? Karena mungkin alurnya yang belum dikuasai. Nah, maka dari itu tekniknya seperti apa tipsnya? Tipsnya, Bapak dan Ibu harus membaca secara utuh berulang kali cerita yang akan disampaikan kepada anak-anak. Cari bagian pembukanya yang mana, bagian intinya yang mana, dan bagian akhirnya yang mana. Sehingga dari situ dapat menyimpulkan cerita itu seperti apa. Karakter yang terjadi di cerita itu seperti apa. Kalau kesimpulannya sudah bisa ditemukan
atau mudah sekali Bapak dan Ibu sampaikan kesimpulannya, bisa didapat kesimpulannya nih. Maka ketika menggali perasaan anak itu akan lebih mudah. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kuasai dulu nih ceritanya seperti apa. Materi ceritanya itu seperti apa. Ini yang harus dikuasai betul. Lalu kesimpulan dari cerita itu seperti apa. Kalau sudah dapat seperti itu, maka ketika kita akan menggali perasaan anak, itu akan lebih mudah. Kuasai dulu alur ceritanya. Menguasai alur cerita bukan berarti Bapak dan Ibu harus menghafal ceritanya. Artinya menghafal di sini teksnya seperti itu, dialognya harus seperti itu, harus yang dituliskan di dalam buku cerita gitu. Harus hafal sesuai dengan teks yang tertulis. Tidak seperti itu. Tetapi balik lagi seperti yang saya katakan tadi, tentukan mana pembukanya, mana bagian intinya, dan mana bagian penutupnya. Kalau sudah tahu itu, maka kita hanya menampilkan gambar saja, lalu kita bertutur menceritakan gambar itu akan sesuai, meskipun menggunakan kata-kata kita sendiri, maka itu akan sesuai dengan cerita aslinya, meskipun kita modifikasi. Ya, meskipun kita modifikasi akan sesuai dengan alur cerita yang di buku aslinya. Gitu. Sehingga kalau kita menampilkan gambarnya, kita bercerita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kata-katanya gitu ya. Kita ganti-ganti sesuai dengan yang kita inginkan, maka alur ceritanya akan tetap. Otomatis kesimpulannya akan tetap, dan bagaimana nanti menggali perasaan anak itu akan lebih mudah. Jadi ingat sekali lagi, bukan menghafal teks yang ada di dalam cerita, tapi mengetahui alurnya seperti apa. Pembuka, inti, penutup. Cukup 3 itu saja dikuasai, maka Bapak dan Ibu, guru istimewa semua, sudah bisa memulai cerita. Siap ya? Kebanyakan memang ketika mau bercerita itu, wah saya mau baca buku cerita yang ini deh. Nah, dibacanya 1 jam misalnya sebelum menyampaikan cerita itu, maka tidak ada kesempatan untuk berlatih. Caranya seperti apa? Caranya dipelajari dulu ceritanya. Kalau misalnya buku ceritanya nggak boleh dibawa pulang, difoto saja dulu buku ceritanya, nanti di rumah bisa dibaca. Ya, temukan alur cerita, lalu improvisasi sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Maka cerita itu akan menjadi berbeda. Gitu ya, dan akan lebih mudah menarik kesimpulan, akan lebih mudah untuk menggali perasaan anak-anak. Nah, selain itu, selain alur cerita, maka dikuasai juga media yang harus atau yang akan digunakan dalam bercerita. Cara menyampaikan cerita itu ada yang tanpa menggunakan media, Bapak dan Ibu. Seperti saya ketika bercerita tadi, ya, saya tidak menggunakan media. Itu bagaimana teknik menyampaikan tanpa media. Ada juga kita menggunakan buku cerita. Terus ada menggunakan media bercerita. Yang paling mudah media bercerita itu yang sering sekali ditemukan adalah boneka tangan. Ya, mungkin di beberapa tempat tidak memiliki boneka tangan, atau misalnya ada boneka tangan tapi harganya mahal sekali, maka saya punya solusi untuk itu. Solusinya cara yang mudah sekali, yang murah, itu kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita sebagai media untuk bercerita tentunya ya. Centong nasi, punya centong nasi bisa dijadikan ikan. Seperti apa itu? Ya, coba dibayangkan, centong nasi bisa dijadikan sebagai ikan, bisa dijadikan sebagai karakter manusia, tinggal tambah mata, mulut ya gitu, terus tambah di atasnya ada seperti rambut gitu ya,
Nah, contohnya seperti berikut ini. Tara! Nah, ini dia botol bekas. Kita juga bisa menggunakan sebagai media untuk bercerita. Dengan cara apa? Kita tinggal tambahin saja matanya. Ini pakai kertas biasa ya, Bapak dan Ibu. Kita pakai kertas biasa. Cukup pakai spidol, nanti tinggal diwarnain saja. Di atasnya misalnya mau ditambahkan seperti rambut-rambut, boleh. Pakai kertas yang digunting-gunting kemudian ditempel. Ya, itu akan menarik. Mudah, murah, tetapi menarik. Atau botolnya bisa juga Bapak dan Ibu cat dulu. Atau ditempel pakai kertas biasa dulu ya, yang berwarna gitu. Atau pakai kertas krep, boleh. Kemudian tinggal bercerita. Halo, aku adalah botol. Hari ini aku akan berjalan-jalan di kota. Wah, ayo kita berjalan-jalan. Lo 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 lo. Nah, seperti itu. Atau misalnya dengan menggunakan media yang lain, seperti wayang-wayangan ya. Nah, wayang-wayangan yang sederhana seperti apa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah atau bisa membuat origami, ya, maka itu bisa digunakan sekali. Origami banyak sekali, nanti tinggal dicari di internet bagaimana melipat origami, ya. Lalu dijadikan sebagai media seperti ini nih, tinggal dipasang stick es krim boleh, pasang sumpit juga boleh ya. Kalau ini media yang sudah ada saja, ini seperti bentuknya hati gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan mata, ditambahkan mulut, kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai media bercerita. Aku sangat senang sekali hari ini bertemu dengan teman-teman semua. Bagaimana perasaannya teman-teman? Apakah senang? Sama dong seperti aku. Aku juga merasa senang hari ini karena bertemu dengan teman-teman semua. Nah, seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai media ya, dalam bentuk wayang-wayangan. Medianya bisa digunakan untuk bercerita. Gitu. Murah bukan? Murah, mudah. Atau bisa jadi juga teman-teman mencari gambar di internet, kemudian di print, kemudian tinggal dipakai stick saja, ya, tinggal pakai stick. Atau misalnya dengan menggunakan poster hewan. Poster hewan dalam satu posternya itu kan sekitar 12 lebih hewan yang ada di dalamnya ya. Bisa digunting, kemudian tinggal pakai stick es krim, lalu bercerita dengan menggunakan itu. Tapi saran saya kalau menggunakan gambar yang kecil, ya, gambar yang kecil, maka posisi duduk anak-anaknya itu diatur agar semua bisa melihat medianya. Jangan sampai nanti agak jarang-jarang gitu. Atau misalnya lebih dari 50 anak yang diceritakan, tapi dengan menggunakan gambar yang kecil. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Sesuaikan medianya dengan jumlah anak-anak atau jumlah audiens yang nanti akan melihat cerita kita ketika kita akan menggunakan media bercerita. Kita lanjut lagi ya. Itu adalah medianya. Tapi saya akan fokus kepada media buku cerita dan media boneka tangan. Bapak dan Ibu, guru istimewa semua, kita akan lanjut ya dengan membahas bagaimana cara menggunakan media bercerita. Yang pertama adalah menggunakan buku cerita. Buku cerita yang akan saya gunakan adalah buku cerita yang diterbitkan oleh Indonesia Heritage Foundation atau IHF ya. IHF ini sudah menerbitkan banyak buku cerita. Nah, sebelum saya mulai kepada materi untuk bagaimana menggunakan buku cerita ini, maka saya pengen sekali Bapak dan Ibu melihat slide berikut ini. Dari slide yang saya tampilkan ini, ada 4 tipe buku cerita yang diterbitkan oleh IHF. Bapak dan Ibu bisa melihat nih, kira-kira apa ya letak perbedaan antara keempat buku
cerita ini. Sudah ketemu perbedaannya? Coba dicari lagi. Nah, dari keempat buku cerita ini, yang menjadi fokus pembedanya adalah teks di dalam cerita. Nah, teks di dalam cerita ini memang dibuat berbeda-beda sesuai dengan tingkatan membaca dari anak-anak. Di mana IHF ini membedakan buku-bukunya dengan menggunakan kode warna di setiap bukunya. Jadi kalau membeli buku cerita dari IHF itu di bagian sampul itu ada kode warnanya. Ada warna merah, jingga, kuning, dan hijau. Nah, untuk masing-masing kode ini berbeda-beda. Bapak dan Ibu, kode merah itu buku cerita bergambar untuk memperkenalkan huruf, suku kata, dan kata. Sedangkan yang jingga, buku cerita bergambar dengan kata-kata yang sederhana dalam bentuk kalimat pendek. Buku cerita bergambar dengan beberapa ragam kata dan variasi kalimat pendek itu ditampilkan dalam buku cerita yang berwarna kuning atau dengan kode warna kuning. Sedangkan kode warna biru itu adalah buku cerita bergambar dengan banyak ragam kata dan variasi kalimat-kalimat panjang. Bisa dilihat ya, perbedaannya adalah pada bagian teksnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengolah cerita yang berada di buku cerita berkode merah? Tipsnya adalah bahwa buku cerita berkode merah ini, kita lihat tadi hanya menampilkan 2 kata saja. Atau bahkan ada yang 1 kata yang hanya ditampilkan dalam 1 halamannya. Dalam tiap-tiap halamannya tentunya ya. Nah, buku cerita dengan kode merah ini, seperti contohnya Kapal Pinisi yang saya pegang ini, dia merupakan runtutan cerita. Jadi, jangan dipisah-pisah antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya ya. Karena ini merupakan satu rangkaian cerita. Hanya saja biasanya banyak sekali yang kesulitan bagaimana sih cara memaparkan cerita atau menuturkan cerita tentang Kapal Pinisi ini. Tentunya dikaitkan dengan setiap kata yang ada di halamannya. Nah, seperti apa ya? Untuk buku merah ini tipsnya adalah bagaimana guru itu dituntut untuk mengembangkan sendiri. Istilahnya dibantu dengan menggunakan 2 kata atau kata yang tertulis di setiap halaman. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bebas untuk menggali cerita seperti apa yang akan ditampilkan atau dibawakan kepada anak-anak berdasarkan dari buku ini, gitu ya. Jadi alur ceritanya ditentukan sendiri. Ini butuh proses untuk latihannya. Ya, Bapak dan Ibu, butuh proses untuk latihannya. Berbeda sekali dengan buku cerita yang berwarna jingga karena ada kalimat yang agak panjang seperti ini berwarna seperti buku cerita yang berwarna jingga ini yang berjudul Kuman. Kita lihat di dalamnya sudah ada 1 kalimat ya. Sudah ada yang menentukan nih. Aku tidak suka kuman, kuman ada di mana-mana. Nah, itu kan merupakan teks ini adalah panduan bagi
Bapak dan Ibu untuk mengembangkan cerita ini berikutnya. Ya, jadi hanya panduan saja, tapi sudah dalam bentuk satu kalimat. Berbeda halnya dengan yang berkode merah. Kode merah hanya 2 kata. Kapal pinisi. Misalnya kalau saya mau mengembangkannya dari judul kapal pinisi ini ya, maka saya bisa memperlihatkannya seperti ini kepada anak-anak. Hari itu Dodo bersama ayahnya pergi untuk berlibur menggunakan kapal pinisi. Ayah, kapalnya besar sekali. Wah, mewah sekali ya ayah. Lihat, layarnya banyak sekali. Iya, itu namanya kapal pinisi. Kapal ciri khas dari daerah di Indonesia. Dan kapal pinisi ini berukuran besar. Layarnya pun banyak. Kamu tahu nggak kenapa layarnya banyak? Gak tahu ayah. Kapal pinisi ini bisa juga loh menggunakan mesin, tetapi dia bisa juga menggunakan layarnya untuk membantu untuk berlayar. Ketika layarnya diturunkan dan angin meniup layarnya, maka layar dari kapal pinisi ini akan mengembang dan pinisi akan mengikuti kemana arus angin yang menghembuskan layarnya. Sehingga bisa juga tidak menggunakan mesin. Berarti layar yang besar itu bisa digunakan sebagai pengganti mesin ya ayah ya? Dengan memanfaatkan angin. Betul sekali. Seperti itu kira-kira. Wah, kapal pinisinya bagus banget. Nah, seperti itu pengembangannya dari cerita satu halaman di cerita tentang kapal pinisi. Nanti berikut. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini nomor. Wow, ada kata nomor. Kita kaitkan lagi dengan yang tadi. Ayah, itu di depan kapal pinisi itu ada tulisan apa ya? Itu nama dari kapal pinisinya. Dan bisa dilihat, sehabis nama kapal pinisi, di situ ada nomornya. Bisa dilihat gak? Ya, aku bisa melihat di situ ada nomor 10, ayah. Itu dia. Ini namanya kapal pinisi Marina. Karena ada sebutan di sana, jadi ini adalah kapal yang ke-10. Jadi di sana ada nomornya. Pinisi Marina nomor 10. Oh, begitu ya ayah ya? Nah, begitulah cara mengaitkan antara halaman demi halaman di dalam buku merah. Jadi, jika menggunakan buku merah, maka guru bebas untuk menentukan ceritanya, tetapi tetap disesuaikan dengan teks yang ada di dalam bukunya. Ya? Oke, sampai sini sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang buku Jingga. Buku Jingga ini kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Buku Jingga ini hanya terdiri dari satu kalimat di setiap halamannya. Maka pengembangannya pun diserahkan kepada guru dengan berpatokkan pada kalimat ini. Begitu juga dengan buku yang berwarna kuning, ya. Nah, sudah terdapat beberapa kalimat, ini sangat membantu sekali bagi guru-guru untuk bisa menemukan
alur ceritanya, pembukanya seperti apa ya. Kalau buku merah tadi itu kita menentukan sendiri pembukanya seperti apa. Karena buku merah ini untuk tingkat membaca rendah, di dalamnya cenderung tidak ada konflik yang berada di dalam buku cerita itu. Jadi hanya berupa penjelasan saja. Bagaimana penjelasan itu lebih menarik, maka tugas Bapak dan Ibu untuk terus berlatih, dan berlatih. Mendongeng itu bukan masalah jago atau tidaknya mendongeng, tapi lebih banyaknya adalah bagaimana latihan yang sudah dilakukan. Sering berlatihkah? Atau kurang berlatih? Itu saja yang menjadi pembedaannya. Ketika orang yang sudah sering bercerita, sudah sering melatihkan dirinya untuk bercerita, maka hasilnya akan jauh berbeda dengan orang yang hanya sesekali saja berlatihnya untuk bercerita, atau orang yang belum pernah bercerita lalu dia mencoba untuk bercerita. Saya sendiri sama seperti Bapak dan Ibu semua, ketika baru latihan untuk bercerita, ada rasa kurang pede, itu sama ya. Oh iya, untuk buku merah, jangan terjebak pada buku merah ya. Buku merah ini kan menampilkan dua kata, kapal pinisi. Jangan hanya terfokus kepada kapal pinisinya saja. Nah, misalnya begini nih, hanya terfokus pada tulisannya saja ya, yang diajarkan kepada anak-anak. Jangan seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik ketika menyampaikan cerita. Kodenya buku merah menyampaikannya seperti ini. Dodo dan ayahnya pergi untuk berlayar. Nah, di sini nih anak-anak nih ada nih kapal pinisi ya. Kapal pinisi. Yuk baca bareng-bareng yuk, baca. Kapal pinisi. Nah, bukan seperti itu. Jika seperti itu, maka yang dibutuhkan bukan buku cerita, tetapi ada namanya kartu baca yang sama-sama diterbitkan oleh Indonesia Heritage Foundation. Satu kaca itu seperti ini. Ya, kartunya ada tulisan masing-masing, ikan, terus ada jaket. Nah, jika ingin mengajarkan perkatanya, maka gunakanlah kartu kata, bukan buku cerita. Ingat, buku cerita digunakan untuk bercerita yang sesuai dengan gambar atau teks yang ada di dalam ceritanya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, buku merah menuntut Bapak dan Ibu untuk mengembangkan cerita sendiri berdasarkan kata yang tertulis di sini. Seperti main game ya, tapi itu tantangan tersendiri tentunya. Dan saya yakin ketika Bapak dan Ibu, guru istimewa semua melakukannya, berlatih, maka akan terbiasa. Ada juga pertanyaan, bagaimana kita memulainya ya untuk menyebutkan kapal pinisi ini, memulai berceritanya tentang buku cerita ini. Maka di sini ada panduan. Ya, setelah halaman judul, halaman depan, itu ada panduan untuk orang tua dan guru. Nah, di sini ada bagaimana cara menggunakannya. Ya, bagaimana cara menggunakannya. Mungkin nanti akan saya crop dan akan saya tampilkan di layar. Ya, ini sudah ada. Jadi, tekankan pada anak bahwa kapal pinisi merupakan salah satu karya anak bangsa yang dihasilkan melalui proses kreatif. Ide kreatif dapat menghasilkan karya yang bermanfaat dan membanggakan. Setelah membacakan buku, ajak anak berdiskusi. Diskusi dapat dipandu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada halaman 15. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menggali lagi pengetahuan anak-anak di halaman 15, di halaman akhir tuh ya. Nanti bisa ditanya bagaimana perasaan anak-anak setelah dibacakan cerita ini, apa hal yang diketahui,
kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tadi di dalam buku cerita itu ada apa yang mengendalikan kapal pinisi itu disebutnya apa gitu. Ya, nanti bisa digali. Bagaimana perasaannya kalau melihat kapal yang besar? Andai kata kalian melihat kapal yang besar dan itu punya Indonesia, bagaimana ya perasaan kalian selaku warga Indonesia misalnya begitu ya. Nah, siapa yang cita-citanya sebagai nakoda? Coba sebagai pilot. Nah, itu nanti bisa untuk di terakhirnya gitu ya, bagian akhir dalam cerita. Begitu. Ini untuk buku cerita berkode merah. Nah, kita lanjut untuk buku cerita berkode jingga, berkode kuning dan berkode hijau. Ini menyampaikannya lebih mudah. Ini lebih mudah kok. Ya. Nah, seperti apa? Kalau untuk menggunakan media bercerita, saya akan fokus kepada bagaimana memegang media buku cerita tersebut untuk mendongeng atau bercerita kepada anak-anak. Gimana sih cara menggunakan media buku cerita itu? Kalau Bapak dan Ibu melihat tadi ketika saya menggunakan buku cerita seperti ini tadi, maka saya cenderung memperlihatkan bagian gambar yang akan saya ceritakan saja. Ya, yang akan saya ceritakan saja, saya akan menghadapkannya ke depan anak-anak. Cara memegangnya seperti apa? Cara memegangnya seperti ini. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah setelah nanti Bapak dan Ibu menyebutkan judul bukunya, menyebutkan yang menulis buku cerita ini siapa, yang ilustratornya siapa, dan penerbitnya siapa, gitu ya. Itu boleh nanti diucapkan gitu. Setelah itu baru pindah langsung ke halaman ini. Sebuah kapal pinisi yang besar sekali mencoba untuk menembus ombak. Kapalnya besar. Dodo yang melihat dari kejauhan terpukau melihat begitu besarnya kapal yang sedang berlayar dengan layar-layar yang dikembangkan begitu banyak. Hah? Kapal apa itu ya? Ayah, lihat. Ada kapal yang besar sekali dan ada layarnya banyak. Itu namanya kapal pinisi. Kapal pinisi memang terkenal dengan kapal yang berukuran besar, karya dari bangsa Indonesia. Dan layar yang besar itu bisa digunakan sebagai pengganti dari mesin kapal. Kamu tahu kan? Selain mesin, kapal bisa bergerak dengan memanfaatkan angin. Iya, aku pernah dengar, Ayah. Nah, kapal pinisi salah satunya memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapalnya, dibantu dengan layar-layar yang berkembang. Wah, seru sekali ya, Ayah ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ketika saya menyampaikan cerita tersebut, saya selalu memperlihatkan gambar ini ke anak-anak. Langkah yang pertama adalah memegang seperti ini. Boleh seperti ini. Boleh di sebelah kanan seperti ini. Ya, tapi gambarnya tetap terlihat. Boleh di sebelah kiri seperti ini. Gambarnya tetap terlihat. Lalu bagaimana yang keliru atau yang kurang tepat? Yang kurang tepat, ketika Bapak dan Ibu bercerita kepada anak-anak, Bapak dan Ibu menggerakkan buku ceritanya. Kapal pinisi berlayar. Wah, lihat ada kapal yang besar dan ada layarnya ya. Tuh lihat tuh lihat. Nah, ini kan cara yang kurang tepat.
Sebab apa? Ketika Bapak dan Ibu menggerakkan bukunya, otomatis pandangan anak-anak itu akan ikut bergerak. Dan ini akan membuat anak-anak merasa bosan dan tidak fokus untuk melihat gambarnya. Maka kalau sudah ditaruh di sebelah sini, ya, maka saya anjurkan untuk di sini saja. Andai pun bisa berpindah, ketika berpindah, maka berpindah ke sebelah sini boleh. Asalkan tetap kalau sudah di kanan tidak boleh pindah ke kiri sampai nanti halamannya berubah. Ya. Misalnya, saya mau halaman berikutnya. Ketika kita bukakan halaman berikutnya, Bapak Ibu pindahkan ke sebelah kiri boleh. Atau ke sebelah tengah, ke tengah boleh. Tapi yang lebih menarik atau yang lebih pasnya adalah ketika sudah di sini aja, di tengah. Saya lebih nyaman dengan di tengah. Karena apa? Karena ketika kita melihat, kita bisa lihat sedikit. Ya. Oh, ini ceritanya tentang ini. Gitu. Tapi tidak mengganggu dari pandangan anak-anak. Yang keliru seperti apa lagi? Tadi memindahkan ya, berpindah-pindah bukunya, itu cara yang keliru. Yang kedua, ketika kita bercerita, kita udah cerita nih, sedang bercerita kepada anak-anak. Wah, di sana lihat ada bendera Indonesianya tuh. Nah, kemudian gambar itu, gambar yang harusnya ditampilkan kepada anak-anak, diperlihatkan kepada anak-anak, malah Bapak dan Ibu menampilkan ke diri sendiri. Ya. Ini kurang baik. Jadi fokus anak nanti hilang. Ketika menyampaikan, yang kedua, usahakan media tetap menghadap kepada anak. Media tetap menghadap kepada anak-anak. Ya, ingat, medianya harus tetap menghadap kepada anak-anak atau audiens. Ya, kita hanya memegang media seperti ini nih, bolehnya. Kalaupun ingin melihat medianya, cukup melirik sedikit sebentar saja, lalu melanjutkan ceritanya. Jangan selalu terpukau, tuh lihat tuh ada benderanya, bendera Indonesia gitu ya. Jangan sampai terlalu fokus kepada gambarnya. Tetapi coba kata-katanya dilihat, oh bendera Indonesia, berarti fokusnya ke bendera Indonesia gitu. Ya. Dodo tahu tidak bahwa kapal pinisi itu adalah ciptaan karya anak bangsa? Tahu nggak? Aku nggak tahu, Ayah. Lihat saja, di bagian belakang kapal pinisi itu ada bendera apa? Bendera Indonesia, merah putih. Ya gitu kan, Ayah kan? Berarti itu karya anak bangsa. Betul sekali, di sana ada bendera Indonesia, warnanya merah dan putih. Gitu. Jangan sampai terpaku kepada objek, nanti objeknya ini yang lebih cenderung digali. Ya, jangan sampai seperti itu ya, tetapi tetap fokus kepada kata, panduan kata yang ada di cerita ini. Oke? Sudah sedikit paham ya Bapak dan Ibu? Nah, begitu juga dengan menggunakan buku cerita yang lainnya. Kalau buku cerita yang lainnya itu sudah ada ceritanya, sudah enak nanti untuk Bapak dan Ibu mengolah bagaimana menyampaikan cerita tersebut. Ingat, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa ketika kita ingin bercerita, maka Bapak dan Ibu kuasai dulu alur ceritanya. Otomatis untuk menguasai alur ceritanya harus banyak membaca buku cerita yang akan disampaikan. Ya, buku cerita yang akan disampaikan apa nih buat besok? Dibaca dulu, berlatih lagi menggunakan medianya. Atau berlatih bagaimana cara menggunakan buku ceritanya. Ingat lagi bahwa teks yang panjang itu tidak perlu dihafalkan. Seperti ini misalnya. Ya, tidak perlu dihafalkan untuk membacanya. Nah, kalau dihafalkan nanti ada lupa. Tetapi kalau tidak dihafalkan itu bisa Bapak dan Ibu kan. Makanya kalau dibaca dulu. Kalau Bapak Ibu baca dulu nih. Wah, saya baca dulu nih. Saya pelajarin nih ya. Apa nih? Di sebuah padang rumput daerah Papua hiduplah seekor anak walabi bersama ayah dan ibunya. Padang rumput itu bernama Taman Nasional Wasur.
Oke. Ya. Nah. Oke. Di sini bisa kita kembangkan ya, kita bisa kembangkan. Seperti tadi yang saya sudah baca. Di sebuah padang rumput daerah Papua, hiduplah seekor anak walabi bersama ayah dan ibunya. Padang rumput itu bernama Taman Nasional Wasur. Toeng, toeng, toeng. Ada hewan mirip sekali dengan kanguru, tetapi berukuran lebih kecil daripada kanguru. Namanya walabi. Hewan ini khas Papua loh, teman-teman. Pagi itu, anak walabi bersama ayah dan ibunya sedang bermain di sebuah padang rumput yang luas. Aku senang sekali bermain di padang rumput ini. Ayah, ibu, ayo kita bermain-main. Hati-hati nak, jangan jauh dari kami ya. Hati-hati, hati-hati, jangan terlalu jauh. Siap. Wah, padang rumput itu berada di Taman Nasional Wasur. Nah, seperti itu. Itu bagaimana mengolah cerita. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menambahkan atau mengubah sedikit ceritanya, ya, tidak sesuai dengan teksnya, tapi tetap mengacu pada teksnya. Di teks itu ada walabi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengetahui walabi, bisa nanti cari di internet ya. Dia itu sejenis kanguru. Kalau saya pernah melihat walabi sendiri, itu sejenis kanguru, sama punya kantung juga, tapi ukurannya lebih kecil. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan kanguru. Gitu. Jadi tadi saya sebutkan walabi mirip dengan kanguru, tetapi ukurannya lebih kecil. Gitu. Itu bisa menjadikan informasi tambahan untuk bercerita ya, menambah-nambah ceritanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak menghafalkan teksnya ya, cukup diingat saja. Cukup diingat, apa ini ya? Oh, walabi. Oh, ini asalnya dari Papua. Oh, ada di Taman Nasional Wasur. Udah, setelah itu lalu diceritakan. Nanti bagian berikutnya gitu ya, sama. Dilihat dulu, dibaca gitu. Maka dibacanya di rumah. Kalau baru saja untuk mau bercerita tentang keluarga walabi ini ke anak-anak, baru mau cerita nih. Baru cerita, mau cerita, baru dibaca misalnya gitu. Maka yang terjadi nanti ceritanya akan lebih monoton. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan, kita akan terfokus kepada tulisannya. Di sebuah padang rumput daerah Papua, hiduplah seekor anak walabi bersama ayah dan ibunya. Ini adalah cara yang kurang tepat untuk menyampaikan cerita dari buku cerita. Ya. Tidak perlu sesuai, harus sama dengan teks ketika menyampaikan ceritanya, tapi bisa dirubah-rubah. Buat Bapak dan Ibu nyaman untuk menyampaikan kepada anak-anak, ya. Seperti itu tekniknya. Jadi, buku cerita digunakan sebagai media. Adapun ceritanya harus dibaca terlebih dahulu, harus dikuasai terlebih dahulu. Sehingga ketika disampaikan kepada anak-anak, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri tanpa keluar dari alur cerita yang sudah berada di dalam buku. Begitu adalah tips untuk menggunakan buku cerita ketika mendongeng kepada anak-anak atau kepada audiens. Yuk, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan boneka tangan. Ya, bagaimana menggunakan boneka tangan. Nah, tips dan triknya seperti apa? Sebentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan boneka tangan. Tips dan trik untuk menggunakan boneka tangan itu seperti apa sih Kak Ariel? Saya sudah memiliki beberapa boneka tangan di sini.
Ya, ada 3 boneka tangan, tetapi saya hanya akan menggunakan 2 saja. Sesuai dengan yang kita pelajari di awal tadi. Ya, ketika di awal tadi kan kita menggunakan suara karakternya itu kita latihkan 2 suara karakter. Ada yang suara dengan nada tinggi, ada suara dengan nada yang rendah gitu kan. Nah, selanjutnya suara biasa digunakan hanya untuk sebagai pengantar saja, narasi. Untuk kita menarasikan cerita tersebut sebagai pengantar. Nah, kalau menggunakan boneka tangan, ya, sebelum saya memberikan tips dan trik menggunakan boneka tangan yang baik itu seperti apa, saya akan mencontohkan dulu. Biasanya ada beberapa cara yang kurang tepat ketika menggunakan boneka tangan. Contohnya seperti ini. Yang paling sering terjadi adalah ketika tokoh dalam boneka tangan itu berbicara. Misalnya, Oh, kamu sedang apa, kelinci? aku mau bermain. Kamu mau ikut denganku, kodok? Ini adalah cara yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan boneka tangan, diharapkan ini tidak menggerakkan pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangan tidak digerakkan seperti ini. Ya, ini cara yang kurang tepat. Nah, ada lagi yang kedua kesalahan yang biasanya terjadi, yaitu perhatikan baik-baik. Kodok, kamu mau kemana? Aku mau bermain-main. Kamu mau ikut gak? Apa yang terjadi? Ketika karakter kelinci ini berbicara, ya, maka kodok yang tidak berbicara itu ikut digerakkan. Ini juga tidak tepat, teman-teman. Ya, kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi adalah seperti itu. Atau Bapak dan Ibu terlalu fokus kepada medianya, sehingga medianya itu menghadap ke Bapak dan Ibu seperti ini. Sementara harusnya media itu menghadap kepada audiens. Bahkan media itu bisa digunakan juga untuk menyapa audiens kita, yaitu anak-anak itu tadi. Halo teman-teman semua. Wow, sudah pada siap ya mendengarkan cerita? Hari ini kita akan mendengarkan cerita bersama-sama dengan judul Kodok dan Kelinci. Wah, sudah siap ya mendengarkan ceritanya? Nah, seperti itu. Jadi media dihadapkan kepada anak-anak. Kalau medianya sedang ngobrol bagaimana? Ya sudah, kalau sedang ngobrol berarti usahakan dia menghadap seperti ini, tapi masih bisa terlihat, ya, kepalanya jadi nggak begini nih, tidak membelakangi anak-anak, tetapi usahakan miring seperti ini. Hai kelinci. Wah, tampaknya kamu senang sekali hari ini. Iya, tentunya. Aku hari ini akan panen wortelku. Wow, enak sekali ya panen wortel. Kamu mau nggak? Aku tidak bisa membantumu karena ukuranku kecil. Aku tidak akan kuat mengambil wortelnya. Oh, ya sudah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara memegang? Ini cara yang paling sederhana nih. Teknik pertama, untuk menghasilkan gerakan yang bagus dari boneka tangan, maka harus dimulai dari posisi jari Bapak dan Ibu. Posisi jarinya seperti apa? Usahakan seperti ini. Jari manis dengan jari kelingking, jari tengah dengan jari telunjuk, jari jempol biarin sendirian. Kenapa? Dengan posisi seperti ini, maka gerakan yang dihasilkan oleh boneka tangan itu, gerakan dari karakter-karakter boneka tangan itu akan lebih hidup. Contohnya seperti apa? Nih, dia akan lebih hidup. Ya.
Ini untuk kepala, ini tangan kanan, yang ini tangan kiri. Kebanyakan Bapak dan Ibu menggunakan teknik seperti ini. Kelingkingnya dibiarin sendiri sehingga bagian tangan kanan dari boneka itu akan susah untuk bergerak. Tapi kalau digabungkan seperti ini, maka bagiannya akan lebih mudah bergerak. Coba ya, kita saksikannya. Seperti ini ya. Seperti ini. Saya akan masukkan ke bagian kepala. Nah, tangannya maka akan bisa bergerak luas seperti ini. Jempol, ya, bisa geleng-geleng, bisa mengangguk-angguk, bisa menutup mata, ya, bisa ciluk bah, wah, halo teman-teman semua, wah, aku senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua di sini, meskipun secara online. Aku senang sekali. Aduh, aku jadi malu deh. Malu. Andai kata aku bisa terbang seperti burung. Tidak. Aku harus bersyukur. Aduh, aku harus bersyukur. Aduh, gatal banget. Aduh, gatal. Gatal. Badanku kok gatal-gatal ya? Nah, seperti itu. Maka di situ akan terlihat lebih hidup bonekanya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bercerita kepada anak-anak, itu anak-anak akan tertarik karena gerakan-gerakan bonekanya. Bahkan ketika kita menjadikan boneka ini tampil, ya, atau dengan panggung boneka, wah, itu akan lebih seru lagi. Panggung boneka hanya bonekanya saja yang keluar, kitanya tidak ikut terlihat, ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan boneka tangan, tetap wajah kita atau mimik kita itu tetap berekspresi. Senang sekali. Boleh seperti itu ya, berekspresi, tetap berekspresi. Ketika dia sedih, kita juga bisa untuk sedih gitu. Atau andai kata aku bisa terbang seperti burung, pasti indah sekali pemandangan dari atas. Ekspresi kita bisa ikut juga. Nah, hindari juga ketika Bapak dan Ibu akan menggunakan boneka tangan, akan tampil di depan anak-anak, tetapi kebanyakan seperti ini nih. Ini cara yang kurang tepat juga ya. Ketika akan bercerita kepada anak-anak, maka yang kurang tepatnya seperti apa? Yang kurang tepatnya, ketika mau bercerita, Bapak dan Ibu sudah pasang boneka tangan duluan, sambil diperlihatkan kepada anak-anak, gitu ya. Terus membuka kelas. Halo anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi. Wah, sudah siap dengar ceritanya ya. Tetapi posisi bonekanya masih tetap di sini. Nah, ini memberikan efek apa ya? Kurang surprise untuk anak-anak. Gitu, kurang ada kejutan untuk anak-anak. Berbeda halnya ketika mau menggunakan boneka tangan, pasang dulu boneka tangannya, lalu simpan di belakang. Halo teman-teman semua, hari ini Kak Ariel akan bercerita. Nah, ceritanya ini tentang seekor kodok yang pengen sekali bisa terbang seperti burung. Kodok itu bisanya apa ya teman-teman ya? Betul sekali. Kalau kodok kan bisanya berenang ya dan melompat. Selain kodok, di sini juga ada nanti temannya yaitu kelinci. Siapa yang tahu makanan kesukaan kelinci itu apa? Ya, betul sekali, wortel. Nah, Kak Ariel akan bercerita tentang kodok dan kelinci. Di sebuah hutan di dekat sungai yang memiliki air yang bening sekali, ada ikan warna-warni di sungai itu. Tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya juga besar dan tinggi-tinggi. Terdengar suara burung yang berkicauan.
Ada juga disertai dengan suara kokok ayam jantan. Di sebuah batu besar terlihat kodok yang sedang melamun sendirian. Aduh, aku sedih sekali. Andai kata aku bisa terbang seperti burung, pasti aku akan lebih senang bisa melihat pemandangan dari atas, bisa juga bertengger di pohon, dan aku bisa juga untuk menikmati pemandangan yang hewan lain tidak bisa lihat. Tapi gimana caranya ya agar aku bisa terbang? Kodok itu pun melamun sembari berhayal gimana caranya supaya dia bisa terbang. Nah, akhirnya datanglah si kelinci menghampirinya. Teng, 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 teng. Teman-teman, apakah teman-teman melihat si kodok? Di mana? Iya, dia ada di batu itu. Aku akan segera ke sana. Toing, 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 toing. Kodok! 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 Aduh, maafkan aku melamun, kelinci. Ada kamu ternyata, ngagetin aja sih. Aku sudah manggil kamu dari tadi tahu. Kenapa kamu melamun? Aduh, aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa terbang. Wah, enak sekali kan kalau bisa terbang. Gimana caranya ya? Kita tanya teman-teman ya. Halo teman-teman, kodok ingin sekali bisa terbang. Bagaimana caranya ya? Oh, coba kamu kepak-kepakan kakimu seperti burung. Kalau burung kan punya sayap. Iya juga, aku coba ya. Kodok pun mencoba untuk terbang. Wah, dia mau lompat dari batu yang tinggi dengan menggerakkan tangannya. Aku mau coba, 1, 2, ya. Aduh, susah juga kelinci. Gak bisa ya? Gak bisa, susah sekali. Malah tanganku menjadi sakit. Kodok, kamu kan sudah pandai berenang. Dan tidak semua hewan itu bisa berenang loh. Seperti aku tidak bisa berenang. Burung pun tidak bisa berenang. Maka kamu harus bersyukur bahwa kamu sudah diberikan kelebihan, yaitu pandai berenang dan melompat. Iya ya, Tuhan sudah memberikan aku kelebihan. Pandai berenang. Burung tidak bisa berenang. Nah, kan? Jadi mulailah untuk bersyukur ya kodok ya. Coba tadi kamu tidak pengen untuk terbang, maka tangan kamu tidak akan sakit. Iya, aduh sakit banget. Aduh, jadi aku nanti gak bisa berenang dong. Nah, harus bersyukur ya. Baik, terima kasih kelinci sudah mengingatkan aku. Aku akan lebih bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Dan untuk saling tolong-menolong tentunya. Betul sekali. Wah, begitu kodok. Teman-teman juga harus bersyukur ya. Iya, teman-teman harus pandai bersyukur. Karena masing-masing sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, ada yang pandai bernyanyi,
Ada yang pandai menggambar, ada yang pandai menari, ada yang pandai bercerita, dan lain sebagainya. Nah, semua juga bisa belajar kok. Iya betul, semua bisa dipelajari. Iya kan? Iya, manusia juga pengen terbang. Maka manusia menciptakan alat. Apa tuh? Oh iya, pesawat ya? Nah, manusia karena ingin terbang jadi menciptakan pesawat kadang. Wah, iya. Aku hanya pengen bisa berenang aja deh. Udah cukup. Aku sudah bersyukur sama Tuhan yang sudah memberikan kelebihan itu padaku. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika menggunakan media bercerita yaitu boneka tangan, maka yang harus dilatihkan adalah jarinya. Bagaimana menggerakkan jari, kepala ya, jari, dua tangan. Nah, seperti itu. Dan hati-hati tadi untuk contoh-contoh yang kurang bagusnya mulai diperbaiki. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana teknik bercerita dan bagaimana menggunakan media bercerita. Tadi saya menggunakan media berceritanya yaitu buku cerita dan boneka tangan. Ya. Di mana buku cerita ini adalah buku cerita yang diterbitkan oleh IHF. Ada 4 tadi, yaitu kodenya merah, jingga, kuning, dan hijau. Nah, boneka tangan ini juga boneka tangan yang diterbitkan oleh IHF juga, teman-teman. Baik, karena waktu kita sudah selesai, sudah habis, maka saya, Kak Ariel, undur diri dulu. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ingat pesan saya, latihan, kuasai, dilatih suaranya ya, kuasai alur ceritanya, banyak berlatih, dan berlatih. Selamat mendongeng dan bercerita untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.